Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silmi Awaliyatunisa, mahasiswi program studi S2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPI Kampus Cibiru. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana panduan penggunaan buku digital tentang membaca cerita fiksi kelas 4 sekolah dasar. Nah, di sini kita bisa mengirimkan link akses menuju buku digitalnya di grup kelas. Nah, setelah dikirimkan di grup kelas, anak-anak akan membuka link tersebut dengan cara mengklik link ini dan nanti akan diarahkan ke browser atau dibuka oleh Google. Ini dibukanya secara online. Kalau misalnya nanti ketika ditampilkan seperti ini, pada tampilan ini ada terdapat iklan, itu tinggal diklik saja yang silang ini, biar lebih nyaman menggunakan bukunya. Nah, di sini tampilan pertama itu ada cover. Covernya ada identitas universitas, kemudian ada identitas penyusun, lalu ada judul cerita fiksi 5 legenda Jawa Barat, materi bahasa Indonesia kelas 4 sekolah dasar. Nah, di sini ada beberapa fitur yang bisa digunakan. Ada plus, yang icon plus ini untuk memperbesar gambar. Kemudian ada di sini icon seperti speaker, ini untuk ketika memutar video kalau misalnya tidak terdengar. Kemudian ini ada titik 3, ini bisa digunakan ketika kita ingin share atau full screen atau ingin kembali ke halaman utama. Lalu di sini ada thumbnails, atau nanti di sini akan terlihat tampilan secara keseluruhan kalau misalnya ingin melihat secara keseluruhan tampilan dari ebook tersebut. Kemudian ada tombol bulat yang kedua ini untuk menampilkan tampilan untuk menggeser ke slide selanjutnya. Seperti ini. Ini bisa digeser menggunakan ini atau tinggal di touch saja dengan jari kalau misalnya menggunakan handphone. Seperti itu. Tampilan di handphone dan di laptop itu sama, tetapi kalau misalnya di laptop itu secara terbuka. Jadi ada dua seperti kita membuka buku yang tidak digital gitu. Jadi ada dua slide. Karena ini menggunakan HP jadi ini cuma satu, tapi untuk fitur-fiturnya ini sama. Ketika menggunakan di HP dan di laptop itu sama tampilannya seperti ini, cuman hanya bukunya saja yang bukan terbelah. Jadi menjadi dua gitu. Nah, di sini ada lembar hak cipta, kemudian ada cara menginstal buku digital pada handphone atau cara kalau misalnya ini sudah dibuatkan aplikasi, ini cara misalnya. Nah, di sini ada fungsi tombol navigasi buku digital. Di sini ada fitur-fitur dan penjelasannya. Ini untuk apa seperti itu. Ini ada tombol search untuk mencari sesuatu pada buku digital. Kalau misalnya sulit atau terlalu banyak halamannya dan bingung, bisa dicari di sini, di yang tombol ini. Nah, ini tombol navigasi bahan ajar digital pada handphone dan pada komputer itu berfungsi sama. Untuk panduan penggunaannya bisa dilihat nanti dicantumkan linknya sebagai berikut, seperti itu. Lalu ada kata pengantar, daftar isi. Di sini kita bisa melihat daftar isi dari buku digitalnya jika kesulitan untuk mencari materi. Sini juga terdapat peta konsep, yaitu terdiri dari rangkuman, bukan dari pengertian, cerita, ciri-ciri, kemudian unsur-unsur, kemudian macam-macam cerita fiksi. Ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan. Bab pertama ada pengertian. Ketika di sini ada materi, di sampingnya ada materi, kemudian di sini ada video. Nah, di sini kita bisa diklik si videonya, nanti kita akan diarahkan untuk masuk ke link YouTube. Jadi di sini penggunanya sudah hyperlink. Bisa diklik, lalu nanti kita dibawa ke YouTube untuk menonton materi kembali lagi bersama Bu Silmi. yang akan dipelajari. Ini kita akan belajar mengenai pelajaran bahasa. Seperti itu. Ada LKPD, kemudian di sini ada link pengumpulan LKPD. Ketika anak-anak sudah mengisi LKPD ini, anak-anak bisa mengumpulkan di sini. Nah, di sini tugas membuat peta konsep. LKPD-nya membuat peta konsep, nanti di sini menggunakan peta konsep. Ini menggunakan Padlet, nanti anak-anak akan diarahkan untuk mengumpulkan tugas di link ini. Di sini ada tanda plus, ini tinggal diklik. Kemudian nanti dikasih identitas, misalnya nama siapa atau tugas namanya siapa. Di sini tuliskan sesuatu, mau identitas atau judul tugasnya apa. Tugas membuat peta konsep misalnya. Lalu di sini ada bisa dimasukkan dari galeri atau bisa dipoto langsung. Misalnya kalau dipoto langsung seperti ini. Misalnya dipoto, klik, tunggu sebentar sampai si gambarnya muncul. Jika sudah muncul seperti ini, baru kita publikasikan. Nah, nanti akan ada seperti ini. Jadi kita tahu aktivitas siswa ketika mengerjakan tugas. Tuh, lalu anak bisa lebih aktif gitu, terlihat aktif. Di sini juga ada pengumpulan. Ini ada ceritanya, anak-anak bercerita, kemudian akan ada paragraf yang hilang. Ketika ada paragraf yang hilang, berarti itu anak-anak harus menonton
video. Untuk melanjutkan cerita, klik video berikut. Ketika diklik, anak-anak akan bisa melanjutkan cerita yang sebelumnya yang ini. Dan kita akan dibawa ke link YouTube lagi untuk menyimak cerita Begitu selanjutnya. dalamnya kuda itu terperosok. Hingga Seperti itu. Nah, untuk di sini ada lembar evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa terhadap isi bacaan. Nah, untuk lembar evaluasinya seperti tadi dikumpulkan di link yang nanti akan diarahkan ke sini, evaluasi membaca pemahaman seperti itu. Nanti tambah lagi seperti yang tadi dilakukan. Seperti itu. Dan selanjutnya di bagian terakhir ada daftar pustaka. Ada rangkuman, glosarium, daftar pustaka, dan profil penulis dan aplikasi pendukung. Sekian panduan penggunaan buku digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.